Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di News Production. Pada video kali ini saya akan membagikan konten mengenai basic pada kamera yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar kamera. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi fotografer atau lebih tepatnya ingin mendalami tentang kamera, mari kita simak video ini sampai akhir. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas di basic kamera ini adalah tentang segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang menjelaskan tentang 3 elemen dasar untuk fotografi. Nah, ketiga elemen tersebut adalah aperture, ISO, dan shutter speed. Nah, di antara segitiga exposure ini ada titik exposure yang di tengah. Jadi untuk mendapatkan gambar yang konstan, yang asli, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, jadi si gambarnya itu natural, maka kita harus membuat si titik exposure itu yang di tengah berada di angka 0. Nah, kemudian yang pertama ada aperture. Aperture adalah diafragma atau bukan lensa pada kamera. Jadi itu tuh sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam sensor kamera. Nah, ketika kita menggunakan aperture yang besar, bukan lensanya besar, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak dan akan membuat si gambar itu menjadi ngeblur, ngebokeh. Nah, sedangkan kalau kita mengatur aperture itu dengan bukan yang kecil, maka cahaya masuk akan lebih sedikit dan si gambarnya itu tidak ngeblur, tidak bokeh. Jadi seperti biasa, jelas semuanya gitu. Nah, di dalam fotografi juga aperture biasanya dipresentasikan dalam huruf F atau dikenal juga sebagai rasio fokus. Jadi ketika kita mengatur F-nya terlalu kecil atau kecil, mengatur F-nya dengan angka yang kecil, maka bukannya akan besar. Sedangkan kalau kita mengatur dengan angka yang besar di dalam kamera, F-nya besar, maka bukannya juga akan semakin kecil. Jadi aperture itu kebalikannya, di angkanya kebalikannya. Nah, kemudian ada shutter speed. Shutter speed adalah pengaturan durasi jendela sensor yang terbuka saat menerima cahaya lalu kembali menutup. Lalu ada ukuran shutter speed. Nah, ukuran shutter speed ini biasanya memakai satuan S, yaitu second atau detik. Jadi ketika kita mengatur shutter speednya 1/250 second, maka sensor itu akan lebih cepat membuka dan lebih cepat menutup. Sedangkan ketika kita menggunakan shutter speed yang rendah, misalkan 1/2 second atau detik, maka sensornya itu akan lebih lama membuka dan menerima lebih banyak cahaya. Nah, jadi kita mengaturnya itu tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau objeknya bergerak cepat, maka kita harus mengatur shutter speed dengan angka yang tinggi. Sedangkan kalau objeknya bergerak lambat, kita lebih baik menggunakan shutter speed yang rendah. Nah, umumnya untuk objek yang bergerak biasa saja, kita sering menggunakan shutter speed yang 1/125 second. Nah, yang terakhir ada ISO. ISO adalah pengaturan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi ketika kita mengatur ISO lebih tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang terang. Sedangkan kalau kita mengatur ISO menjadi lebih rendah, akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Ada kekurangannya ISO yang tinggi dan yang rendah. Kalau kita mengatur ISO lebih tinggi atau sangat tinggi, akan menghasilkan gambar yang noise. Noise adalah terdapat bintik-bintik hitam di dalam gambar tersebut. Sedangkan kalau kita mengatur ISO dengan lebih rendah, gambar tersebut akan menjadi lebih gelap, jadi kurang cahaya gitu. Nah, jadi untuk mengatur ISO ini tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita berada di tempat yang banyak cahaya, nah kita harus menggunakan ISO yang lebih rendah. Sedangkan kalau kita berada di tempat yang minim cahaya, kekurangan cahaya, maka kita bisa menggunakan ISO yang lebih tinggi. Tapi kalau kita mengatur ISO sangat tinggi, akan menghasilkan gambar yang noise. Jadi lebih baik rata-rata penggunaan ISO itu di angka 800-an agar menghasilkan gambar yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Apabila kalian suka, boleh di like. Kalau tidak suka, yaudah gak apa-apa. Kalau ada masukan, boleh tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.